Selamat pagi, Bu Sekar dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anggiana Gracia dari Prodi Manajemen dengan NIM 240500001. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Peran Jaringan Komputer dalam Prodi Manajemen. Langsung saja kita ke slide pertama. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong dunia bisnis untuk semakin bergantung pada sistem jaringan komputer. Jaringan komputer memungkinkan perusahaan mengelola data, berkomunikasi secara efektif, dan menjalankan operasional secara efisien. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan, terdapat ancaman serius terhadap keamanan informasi dan sistem yang digunakan. Ancaman tersebut bisa berupa serangan cyber, peretasan, malware, hingga pencurian data yang berpotensi merugikan bisnis, baik secara finansial maupun reputasi. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer secara istilah adalah kumpulan komputer yang saling berkaitan dan memiliki hubungan komunikasi antara mereka. Hubungan antara komputer memungkinkan terjadinya operasi yang tidak mungkin dilakukan dalam keadaan stand-alone. Kata kunci dari jaringan komputer adalah komunikasi. Ini menurut Akbar tahun 2006. Kemudian di sini ada tujuan jaringan komputer. Yang pertama, membagi sumber daya. Contohnya, berbagi pemakaian hardware dan berbagi koneksi internet. Lalu yang kedua, memudahkan dalam berkomunikasi antar komputer. Contohnya, penerapan email atau surat elektronik. Kemudian yang ketiga, kegiatan instant messaging atau chatting. Dan yang keempat, akses informasi, contohnya web browsing. Yang kelima, dasar acuan dalam membangun sistem jaringan warnet atau game online, serta membangun sistem jaringan dalam suatu instansi atau suatu perusahaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada LAN atau panjangannya Local Area Network, merupakan jaringan yang sering dijumpai di area kecil, seperti wilayah perkantoran, kampus, warnet, atau sekolah. Tipe jaringan ini hanya dapat menghubungkan sejumlah komputer yang ada dalam suatu lokasi dengan jarak dekat dan terbatas, kurang lebih beberapa kilometer, seperti dalam ruangan atau gedung. LAN dapat menggunakan media penghubung seperti kabel atau wireless atau tanpa kabel. Kemudian yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan jaringan dalam satu kota atau wilayah besar. Tipe jaringan komputer ini mampu mencakup hingga wilayah yang lebih luas, kurang lebih 50 km, daripada tipe LAN. Selain itu, kemampuan transfer datanya pun bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi. MAN merupakan gabungan rangkaian beberapa jaringan bertipe LAN. Contohnya, jaringan komputer antar kota dan antar provinsi. Dan yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Merupakan jaringan luas seperti internet yang menghubungkan banyak lokasi di seluruh dunia. Tipe jaringan ini mencakup wilayah yang lebih luas daripada tipe jaringan MAN. Cakupan wilayah WAN mampu mencapai antar daerah dari negara yang berbeda. Tipe jaringan WAN dapat disebut dengan jaringan internet atau jaringan global karena dapat mencakup keseluruhan jaringan komputer di dunia. Nah, kemudian di sini ada perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah komponen atau alat yang digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan komputer agar perangkat-perangkat dapat saling terhubung dan bertukar data. Berikut adalah beberapa perangkat jaringan komputer utama. Yang pertama ada router, menghubungkan beberapa jaringan dan meneruskan data antar jaringan, seperti LAN ke internet. Router juga biasanya memiliki fitur keamanan seperti firewall. Lalu yang kedua, ada switch, menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja pada layer data link dan mengirim data hanya ke perangkat tujuan. Kemudian yang ketiga, hub, mirip dengan switch, tetapi lebih sederhana. Hub mengirimkan data ke semua perangkat di jaringan, bukan hanya ke yang dituju. Yang keempat, modem. Modem adalah mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya, memungkinkan koneksi ke internet melalui jaringan telepon atau kabel. Dan yang kelima, access point atau AP,
menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel, menciptakan jaringan Wi-Fi. Dan di sebelah kanan atas, ini adalah gambar dari perangkat jaringan komputer. Gambar tersebut ada router, switch, hub, modem, dan access point atau AP. Yang selanjutnya, nomor 6 ada Network Interface Card atau NIC. Kartu yang dipasang di komputer atau perangkat lain agar bisa terhubung ke jaringan baik kabel maupun nirkabel. Dan yang ketujuh, firewall, perangkat atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah. Kedelapan ada repeater, memperkuat sinyal jaringan agar bisa menjangkau jarak yang lebih jauh. Dan yang kesembilan ada bridge, menghubungkan dua jaringan lokal atau LAN agar berfungsi sebagai satu jaringan tunggal. Nah, ini gambar yang di sebelah kanan juga adalah gambar perangkat jaringan komputer dari yang sudah saya sebutkan tadi. Ada NIC, firewall, repeater, dan juga bridge. Selanjutnya, peran jaringan komputer. Jaringan komputer berperan penting dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, berbagi sumber daya, hingga akses informasi dan layanan online. Peran utama jaringan komputer. Yang pertama ada berbagi sumber daya. Jaringan memungkinkan berbagi printer, scanner, dan penyimpanan data antar perangkat di jaringan. Yang kedua, komunikasi. Memfasilitasi komunikasi melalui email, pesan instan, video call, dan media sosial. Yang ketiga, akses informasi. Memungkinkan akses ke internet, database, dan informasi lainnya. Yang keempat, peningkatan efisiensi. Meningkatkan efisiensi kerja melalui akses bersama pada data dan sumber daya. Yang kelima, pendidikan. Memfasilitasi pendidikan online, kursus jarak jauh, dan kolaborasi global. Dan yang keenam, bisnis. Memungkinkan berbagi data, kolaborasi, dan akses informasi antar departemen atau perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada contoh penerapan jaringan komputer. Yang pertama itu di kantor, menghubungkan komputer karyawan, memungkinkan berbagi file, sumber daya, dan berkomunikasi. Yang kedua, di sekolah, menghubungkan komputer siswa dan guru, memungkinkan akses ke materi pembelajaran, kolaborasi tugas, dan pendidikan online. Kemudian yang ketiga, di rumah, menghubungkan perangkat di rumah untuk berbagi data, akses internet, dan bermain game online. Selanjutnya ada peran jaringan komputer dalam prodi manajemen. Peran jaringan komputer dalam program studi manajemen sangat penting dalam menunjang kegiatan akademik, administratif, dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Berikut adalah beberapa peran utamanya. Yang pertama, mendukung proses pembelajaran. Akses ke materi kuliah, mahasiswa dan dosen dapat mengakses dan berbagi materi melalui platform e-learning. Itu seperti Moodle, Google Classroom, dan lain-lain. Lalu kuliah online dan hybrid. Dengan jaringan komputer dan internet, kuliah bisa dilakukan jarak jauh menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kemudian perpustakaan digital. Mahasiswa dapat mengakses jurnal, e-book, dan artikel ilmiah dari berbagai database akademik. Lalu yang kedua, efisiensi administratif akademik. Sistem informasi akademik atau SIAKAD itu seperti registrasi, pengisian KRS, nilai, hingga cetak KHS bisa dilakukan secara online. Lalu yang kedua ada komunikasi dosen mahasiswa melalui email kampus, forum diskusi, dan chat internal memudahkan komunikasi akademik dan bimbingan. Kemudian yang ketiga itu ada pelatihan dan simulasi bisnis digital. Mahasiswa manajemen dapat menggunakan jaringan untuk mengakses software, simulasi, bisnis, sistem ERP, dan aplikasi manajemen lainnya. Kemudian mendukung pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang memerlukan kerja tim dan kolaborasi online. Kemudian yang keempat, ada kolaborasi dan penelitian. Kolaborasi dengan dosen dan mahasiswa lintas kampus bisa dilakukan lewat jaringan, baik dalam riset, lomba, atau seminar online. Kemudian, akses ke database, penelitian nasional dan internasional, mendukung tugas akhir dan skripsi. Kemudian yang kelima, persiapan dunia kerja. Jaringan komputer memungkinkan mahasiswa mengenal dan menggunakan aplikasi bisnis seperti CRM atau Customer Relationship Management, kemudian Microsoft Office 365, Google Workspace,
software akuntansi dan analisis data seperti SPSS, Excel, dan tabel AU. Pembelajaran berbasis teknologi membantu mahasiswa lebih siap menghadapi era digitalisasi bisnis. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan dan daftar pustaka. Kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi adalah jaringan komputer memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan dan khususnya pada program studi manajemen. Dengan jaringan komputer, proses komunikasi, berbagi sumber daya, dan akses informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Dalam konteks prodi manajemen, jaringan komputer mendukung pembelajaran digital, administrasi akademik yang efisien, pelatihan berbasis teknologi, kolaborasi penelitian, serta persiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang serba digital. Oleh karena itu, pemanfaatan jaringan komputer menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan kompetensi mahasiswa di era teknologi informasi. Kemudian yang di bawahnya adalah daftar pustaka yang saya ambil. Saya ambil dari buku Implementasi Jaringan Komputer Januar Al-Amin atau Harun Mukhtar, September 2020, dengan penerbit Publish, Grup Penerbitan CV Budi Utama, anggota IKP 076-DIY-2012. Dan yang kedua ini ada di https ftik.teknokrat.ac.id, opini peran jaringan komputer sebagai penunjang perkembangan teknologi informasi, beserta tantangannya di masa depan. Cukup sekian video presentasi yang sudah saya bahas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.